Halo teman-teman, saatnya kita membacakan lagi ya komentar netizen Indonesia terhadap video-video gue. Indonesia adalah negara demokrasi ya teman-teman. Semua orang berhak dan bebas untuk menyampaikan pendapat di muka umum, termasuk di video YouTube gue ya. Wah, pendapat yang baik ataupun tidak baik, positif, negatif, semua akan gue bacakan tanpa gue sensor. Oke teman-teman, ini adalah video mengenai Bapak Antono ya, Bapak Antono yang masih berurusan dengan KPP Bojonegoro ya. KPP Bojonegoro diduga memeras 10 miliar kepada Bapak Antono ini ya. Dan KPP hanya membuat video klarifikasi yang isinya tidak mengklarifikasi, oke? Judul videonya adalah tanpa edukasi wajib pajak malah dipalak oleh si Pak Antono ini ya. Ada 100 lebih komentar, buset. Oke, gua gedein dulu deh buat teman-teman supaya bisa dibaca ini teman-teman ya. Kita baca dulu ya, pelan-pelan teman-teman ya. Bapak Kucing Kampung. Gara-gara buat bayar bunga dan hutang negara yang jatuh tempo. Semua petugas pajak ditarget harus mencapai target penerimaan pajak. Akhirnya petugas pajaknya cari celah agar targetnya tercapai, tidak berani WP yang kelas atas. Akhirnya menengah ke bawah yang jadi sasaran. Oke. Coba lu komentar teman-teman. Apakah setuju ya? Apakah setuju dengan seperti ini? Petugas pajaknya digencet harus cari omset yang gede, tetapi kelas atasnya tidak bisa ditangkap, kemudian warga kelas menengah ke bawah lah yang kena gencet, yang jadi targetnya. Apakah Anda setuju? Kalau setuju, silakan lu komentar teman-teman ya. Gue sih ya setengah setuju lah ya. Kira-kira 99,9% gue setuju. Oke, oke, oke lanjut. Siapa Sinawatra. Jadi tukang pajak aja perlu kuliah 5 tahun. Gimana WP bisa tahu aturan, sementara di edukasi aja nggak pernah. Gue setuju ya teman-teman ya. Mestinya edukasi dulu dong, edukasi dulu gitu ya. Setelah edukasi orang masih bebal, barulah lu binasakan gitu ya. Tetapi kan dibina dulu dong, yang ngomong dikasih tahu dong, yang benar bagaimana gitu kan. Ini nggak ada edukasi, tiba-tiba ditembak berapa ratus juta, sampai 10 miliar. Ya orang ngamuk lah kalau gitu caranya. Bapak Kick King Meng. Saat-saat kehancuran ekonomi negara dimulai. Ketika pencipta ekonomi negara dimusnahkan karena kerakusan penguasa. Oke. Bapak Andi, memang gitulah perpajakannya. WP kelas menengah jadi sasaran tembak paling terbaik oleh perpajakan. Waduh, kasihan. Padahal kelas menengah yang jadi ujung tombak perputaran ekonomi di arus bawah plus menengah. Gue setuju ya. Orang kelas menengah ke bawah kita-kita inilah yang menjadi roda ekonomi ya. Tetapi malah kita-kita inilah yang ditembak, yang dihabisin, yang dihajar-hajar, diperas. Gue tidak bisa serta-merta menyalahkan petugas pajak di lapangan ya. Petugas pajak di lapangan itu hanyalah apa istilahnya? Hanyalah pion-pion yang ditaruh sebagai pelaksana pelaksana perintah atasan gitu loh. Atasannya memerintahkan seperti itu ya sudah begitulah yang terjadi gitu kan. Jadi kunci itu ada di atas, yang brengsek ada di atas gitu loh, yang nggak tersentuh gitu loh. Bapak Quantum Entanglement Alpha. Satu, kemungkinan dia ngambil barang langsung dari distributor atau produsen, biasanya PKP. Kalau gitu, pembelian udah pasti tercatat. Ya, oke. Yang kedua, aset atau harta kamu yang dikit nggak mencerminkan kalau kamu bayar pajak kecil. Karena jika memilih skema omset, setiap pemasukan uang di akun bank kamu itu dianggap penghasilan dan bukti nggak terbantahkan. Paling kamu bisa mengurangi nilainya dengan bukti itu adalah uang yang kamu setor sendiri ke rekening milik sendiri. Oke, oke, oke. Gue sih tidak sependapat ya teman-teman ya. Gue kurang sependapat karena gue berpikir bahwa uang yang masuk di rekening itu belum tentu penghasilan. Gitu loh. Tidak ada undang-undang yang mengatakan uang yang masuk di rekening adalah penghasilan tuh nggak ada, gitu ya. Itu hanya asumsi oknum petugas pajak, gitu ya. Uang yang masuk di rekening itu bisa pendapatan, penghasilan, bisa juga bukan penghasilan. Sesimpel itu pola pikir yang benar. Bapak Billy Setiawan, 4% itu sudah sangat besar ya. Toko sembako dan bangunan kenyataannya hanya untung 1-2%. Buktikan sendiri, jangan asal omon-omon. Gue setuju teman-teman ya. Jadi banyak sekali toko bangunan tuh menjerit-menjerit pada kita semua ya. Karena omsetnya besar, untungnya kecil. Dia tidak sanggup pembukuan. Akhirnya ketika diperiksa pajak, digencet, diperas jadi korupsi gitu kan. Jadi pemerasan jadinya.
Susah kata Pak Fusito. Orang pajak nggak mau tahu, apalagi invoice dan lain-lainnya tidak lengkap ya. Paling benar beli obligasi aja di Indonesia, jangan bisnis. Gue setuju ya teman-teman ya. Gue aja beli obligasi dan gue tidak pusing dengan urusan bisnis ya. Jadi teman-teman yang punya duit udahlah obligasi aja, nggak usah berbisnis lagi jauh-jauh ya. Kalau nggak ada pembukuan ya secara hukum patokannya adalah norma KLU alias NPPN. Ini betul ya. Orang pajak nggak bisa lu salahin karena undang-undangnya ngomong begitu. Gue setuju ya. Yang salah adalah orang yang buat undang-undang. Siapa kalau bukan Antek World Bank Sri Simulmul. Oke gitu ya. Aduh. Kata Pak Billy, masalahnya buat pembukuan pun mereka nggak percaya. Ini benar juga teman-teman ya. Orang pikir dengan bikin pembukuan masalahnya beres, padahal tidak. Dengan pembukuan bukannya beres, malah jadi masalah baru gitu loh. Aduh, tetap maunya mereka yang set GPM-nya seberapa persen. Hancurlah kalau begitu ceritanya. Oke. Bapak Harkat Makmur, bukan dipalak, lebih tepatnya dirampok dengan legal. Waduh, ya setuju ya. Gue sih membuat argumen perampokan ya. Perampok bukannya pemalakan lagi ya. Bukankah wajib pajak seharusnya diedukasi? Sebab manusia tidak mungkin dipaksa dengan segala aturan dari luar dirinya. Sebaliknya, manusia hanya digerakkan secara rela dan bertanggung jawab dari dalam dirinya. Dan itu adalah pengetahuan. Oke. Lu kira orang pajak peduli dengan beginian? Coba kita lihat. Indonesia dan negara manapun itu menganut asas presumpsi iuris de iure yang artinya semua orang itu dianggap sudah mengetahui peraturan. Jadi, apabila belum diedukasi petugas pajak itu menjadi tidak bisa disanksi adalah tidak tepat. Ini gue setuju teman-teman ya, gue setuju. Dan WP ini di tahun 2016-2017 sudah pernah didatangi masalah PPN tapi masih acuh tak acuh dan merasa arogan. Nah, pertanyaan gue, kalau tahu masalah pertanyaan gue, kalau tahu jangan-jangan lu oknum pajak. Jangan lu temannya si KPP. Jangan ini orang dalamnya. Kok lo tahu? Tahu dari mana lu? Saya tidak bilang perhitungan petugas pajak benar, oke? Tetapi mereka memiliki dasar perhitungan yang cukup logis. Aliran dana masuk ke rekening menurutku tidak logis ya. Tidak logis. Lu masih konfirmasi dulu dong kepada si warga negaranya, si WP-nya. Uang masuk ini apakah semua penghasilan atau bukan? Enak bener lu langsung tembak semua sebagai penghasilan. Dan ini nggak pernah dijelaskan oleh WP di mana salahnya. Lah pertanyaannya, lu kasih WP hak nggak untuk menjawab? Lu kasih WP hak nggak untuk membela diri? Lah gua masuk ke kantor pajak aja tidak boleh. Gimana bisa membela diri, bos? Nah, hanya terus berkutat masalah kekayaan pemeriksa profit dia 4% dan hal-hal yang tidak substansial. Ya substansial dong. Masa profit 4% lu bilang tidak substansial? Dia bilang profit 4%. Petugas pajak bilang profit 20%. Masa ini tidak substansial? Ini substansial sekali. Ini bisa merubah langit dan bumi, bos. Ini bisa mengubah angka 10 miliar menjadi 10 juta, bos. Beda jauh, bos. Masa dibilang tidak substansial? Siapa sih, Pak? Siapa sih? Coba kita lihat, Pak. Siapa nih? Pak Pak with Onion King. Channel ini dibuat tahun 2012 dan dia punya playlist anime. Anime, oke. Oke, oke. Wah, Anda sehat, Pak? Siapa ini? Lu sehat nggak nih, Pak? With White Onion King. Ya, anyway, walaupun lu buzzer atau bukan buzzer, nggak masalah ya, teman-teman ya. Kita negara demokrasi ya. Nah, seharusnya WP segera mencari konsultan pajak dan petugas pembukuan. Masalahnya negara mau bantu nggak bayar biaya konsultannya, bos? Sekarang dia kena SKP 10 miliar. Gue mau tanya, pakai logika. Kira-kira konsultan pajak minta fee berapa persen? Coba dijawab, teman-teman. SKP-nya 10 miliar. Konsultan pajak minta fee berapa persen? Anggaplah 10%. Nggak usah jalan-jalan deh, 10%. 1 miliar. Baru fee-nya, teman-teman ya. Baru fee-nya. Belum nanti bayar pajaknya, bayar dendanya, bayar sanksinya, bayar bunganya. Belum lagi nanti kalau kalah. Enak bener lu ngomong cari konsultan pajak. Fee-nya aja berapa? Sedangkan dia, si Pak Antono, diminta awalnya 300 juta aja udah nggak sanggup. Sekarang SKP-nya 10 miliar. Cari konsultan pajak. Kalau konsultan mintanya 1 miliar, bisa terberak-berak orang bos.
Gimana? Nah, inilah cara kerja oknum pajak. Dia tembak angka yang luar biasa tinggi selangit, sehingga lu tidak sanggup bayar konsultan pajak. Karena tidak ada konsultan pajak yang mau ngurusin ini kalau fee-nya kecil. Nah, akhirnya apa? Akhirnya adalah orang terpaksa cuma ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah no viral, no justice. Pilihan kedua adalah kasih uang suap. Nggak ada pilihan yang lain, teman-teman ya. Dan Pak Antono memilih jalur no viral, no justice. Bapak Nichelle Pandora. Menurut saya, sewajarnya keuntungan dari material itu 5-15% kotor. Ini perhitungan moderat ya, bahkan bisa lebih. Nah, tinggal lihat peningkatan aset di SPT apakah wajar atau tidak wajar. Oke. Kemudian Bapak Pusico. Paling benar beli obligasi aja, gue setuju ya, nggak usah bisnis ya. Aturan pajak bagi pengusaha sangat kejam. Mari tutup lapangan kerja dan beli obligasi. Oke. Nggak bisa mas, kata Ibu Anime ya. Obligasi juga terintegrasi dengan kekayaan penambahan SPT ya. Kalau rekap termasuk obligasi tidak disebutkan. Kalau ada kejanggalan dengan perolehan bruto dan pertimbangan faktur pajak sama aja ada SP2DK dan kena kurang bayar di SPT tahun bersangkutan. Oke. Aduh, cil, obligasi dan saham itu kena pajak final. Udah dipotong tinggal lapor aja. Lu ngerti pajak nggak sih? Oke, jangan berdebat ya, santai-santai ya. Dibalas lagi nih. Benar Mas, sudah masuk pajaknya ya, tetapi tetap aja obligasi masuk ke penambahan kekayaan fiskal. Jadi otomatis secara tidak langsung ada penambahan di peredaran bruto ya. Emang iya kekayaan bertambah, tetapi kan peredaran bruto kamu tetap santai Mas. Sana tahu pajak, ndak perlu dicil-cil ya, sudah besar. Ayo diskusi baik-baik. Aku setuju ya, mari berdiskusi dengan baik, nggak usah saling memojokkan atau menghina ya, karena kita maunya diskusi yang berakademisi ya. Dibalas lagi nih, asumsinya semua harta sudah terlapor dan sekarang dipindahkan ke obligasi, mungkin maksudnya begitu ya. Aman lah, kan cuma pindah kolom. Gue setuju ya. Bapak Bonbon, DJP terlalu fokus pada WP yang sudah bayar pajak. Padahal banyak yang belum punya MPP sama sekali ya. Tidak adil dan tidak profesional. Oke. Betul ini katanya. Oke. Ya, contohnya Bapak ini Mas. Tidak punya MPWP dan tidak mau bayar pajak karena bos rakyat kecil dengan omset penjualan 32 miliar. Nah, pertanyaan gua, tahu dari mana 32 miliar? 23 miliar. Pak White Toning tahu dari mana? What Onion King, tahu dari mana dia punya penjualan 23 miliar? Jangan-jangan dia orang dalam, orang KPP. Gimana Pak? Coba dong. Gimana kalau Bapak White Onion King kita ajak diskusi publik? Teman-teman, setuju nggak teman-teman ya? Gimana kalau kita ajak diskusi publik Bapak Onion King ini? Oke, siapa nama Anda? Ibu atau Bapak? Ayo dong. Ya, kalau lu orang dalam KPP nggak apa-apa, lu boleh menyembunyikan identitas lu nggak masalah ya. Silakan disembunyikan identitas Anda nggak ada masalah. Cuman kita diskusinya publik gitu ya. Silakan sampaikan pendapat lu, sampaikan pendapat gua. Kalau lu minta bayaran, gue bersedia ya. Karena demi untuk edukasi publik ya. Kalau emang lu betul-betul tahu informasi dalamnya, lu bisa kasih tahu kita semua yang benar yang bagaimana. Silahkan, gua ajak untuk diskusi publik White Onion King ya. Kalau mau ya teman-teman ya, silakan. Siapa ini? Bapak What Onion King, silakan hubungi gue ya di Instagram atau dimanapun boleh. Oke? Lanjut. Bapak Arrow. Lah, kalau nggak punya MPP, berarti tidak bayar pajak sama sekali. Info dari mana nggak punya MPP? Omset 23M dalam setahun, berarti bisa sekali tuh. Nah, ini dia. Ini, tahu dari mana? Ya kan? Gua aja nggak tahu yang kasus begini. Tahu dari mana? Pak Antono nggak pernah ngomong loh, dia punya omset 23M. Coba, White Onion King. Coba, silakan ya. White Onion King 3723, 3732. Kita diskusi publik yuk. Kita diskusi publik. Kalau Bapak bersedia, hubungi gua di Instagram. Kalau Bapak mau di blur suaranya atau videonya, gue bersedia blur. Dan kalau mau minta bayaran pun gue bersedia bayar. Yang penting ini kasus bisa terang benderang. Bagaimana Pak? Oke? Nah, lanjut. Bapak Toraks. Koruptor di mana-mana, tapi uang sitaannya nggak jelas dikemanain ya. Sampai sekarang belum jelas uang koruptor dikemanaan. Oke. Di Indonesia nggak worth it jadi pengusaha ya. Dipalak preman, negara nggak hadir melindungi. Habis itu negara minta jatah. Oke. Oke, teman-teman seperti itu ya komentar netizen dan gue akan sampaikan komentar berikutnya di video berikutnya. Dan gue masih menunggu ya si Bapak tadi itu, Bapak Onion King. Mudah-mudahan bersedia untuk kita ajak diskusi publik. Kalau emang dia orang dalam DJP, ya bolehlah kita blurkan mukanya supaya nggak dihantam sama atasan dia. Tetapi minimal dia bisa membantu kita untuk memberikan penjelasan, keterangan yang lengkap apa yang diketahui dia mengenai
isi cerita permasalahan ini supaya kita bisa mendapatkan dari dua sisi ya, nggak cuma dari sisinya Pak Antono, tapi dari sisi orang dalamnya DJP. Oke, sampai jumpa Pak Onim King. Semoga terbantu. Sampai jumpa.